Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat-sahabat semua, teman-teman yang sudah mensubscribe dari channel Wong Dunan, terima kasih saya sampaikan atas subscribe teman-teman. Dan bagi yang belum, silakan klik subscribe untuk mendapatkan video terupdate dari saya, dan juga untuk menambah saya semangat dalam membuat konten-konten video di YouTube seputar Shopee. Pada tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara supaya kalian yang bagi pemula yang baru membuka toko di Shopee itu mendapat orderan. Nah, ada juga yang berpikiran, saya sudah mendaftar di Shopee, sudah upload produk di Shopee, tapi sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kok belum ada orderan yang masuk. Ini bagaimana? Nah, ini yang akan saya sampaikan pada tutorial video tentang Shopee. Untuk mengetahuinya, silakan simak video kelanjutan dari saya ini. Oke, setidaknya ada 4 aspek ya. Sebenarnya ada 5, tapi yang poin keempat sama kelima ini mungkin jadi satu. Oke lah, kita bicarakan ada 5 aspek, 4 ya, 4 saja. 4 aspek yang harus kita perhatikan dalam rangka mendapat orderan pertama di Shopee. Bagaimana seorang pembeli itu bisa tertarik dengan produk yang kita jual, dan bagaimana kita bisa mengetahui ataupun produk kita itu ada di posisi teratas ya. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Nah, oke, untuk yang pertama adalah ramah terhadap Shopee. Apa maksudnya ramah terhadap Shopee? Perlu diketahui, kita sebagai penjual ataupun seller itu istilahnya hanya menumpang jualan di Shopee. Yang punya pasar itu Shopee. Kita itu hanya menumpang gratis di Shopee. Secara peradaban ataupun secara moral, kita itu harus ramah terhadap orang yang punya pasar, terhadap marketplace Shopee yang punya pasar, dan kita itu menempati pasar tersebut disediakan oleh Shopee secara gratis. Itu intinya. Nah, ramah itu seperti apa? Begini maksudnya. Ketika kita sudah membuka toko di Shopee, ketika kita sudah mengupload produk ke Shopee, ya hendaknya kita minimal 1 hari itu 3 kali mengunjungi Shopee. Pagi misalnya sekali, terus nanti siang sekali, dan sore ataupun malam itu sekali. Ini bertujuan selain kita meningkatkan keramahan terhadap Shopee yang punya pasar, kita juga sambil ngecek tentang produk-produk yang sudah kita upload di Shopee itu sendiri. Itu yang saya maksud dengan seller ataupun penjual harus ramah dengan Shopee sebagai pemilik pasar. Yang kedua adalah manfaatkan fitur gratis dari Shopee. Di Shopee sendiri sudah menyediakan fitur gratisan ya, untuk mendongkrak produk-produk kalian. Fitur tersebut adalah naikkan produk. Bagaimana caranya? Kita coba klik Shopee, ini Shopee yang ada di aplikasi. Kalian menu klik saya, toko saya,
Kemudian di sini ya, ini adalah produk-produk yang kita jual. Nah, ini adalah produk-produk yang kita jual. Nah, yang namanya naikkan produk itu ini. Ini adalah fitur promosi gratis dari Shopee. Ingat bahwa kita bisa naikkan produk itu sekali itu 5 item ya, 5 produk nih. 5 barang yang kita jual di Shopee. Kita klik. Nah, ini ada konfirmasi Anda, produk Anda ikat kepala tenun Jepara motif etnik. Ini apa Anda yakin? Kita klik OK. Kita yakin untuk menaikkan produk tersebut. Ketika sudah, kita coba lagi naikkan produk. Kita klik OK. Kita coba lagi naikkan produk. Kita klik OK. Sampai 4 ya, sampai 5 ya, sampai 5. Oke. Ketika sudah 5, kita tidak bisa. Nah, ini ya yang saya maksud menaikkan produk. Ingat, menaikkan produk ini kita hanya bisa lakukan 5 item dalam sekali. Saya mencontohkan misalnya di sini kita klik ini aja, kita klik ini sudah tadi ya. Nah, ini sudah, ini ada konfirmasi tunggu 3 jam 58 menit. Jadi intinya ketika kita sudah menaikkan produk tersebut, maka kita harus menunggu 4 jam sekali. Lakukan hal ini, menaikkan produk ini secara rutin. Ya, minimal sehari semalam itu 4 kali. Pagi misalnya sebelum kalian berangkat kerja, siang setelah jam istirahat, terus sore sampai di rumah, terus malam ketika mau tidur. Itu intinya. Ini juga bisa kita lakukan sebagai usaha kita ramah terhadap yang punya pasar, seperti yang saya sampaikan pada poin pertama. Itu adalah fitur gratisan dari Shopee untuk menaikkan produk. Namun fitur ini juga membutuhkan waktu. Tidak ketika kita menaikkan produk terus otomatis produk kita laku ataupun produk kita ada di posisi paling atas, itu tidak. Butuh proses, butuh waktu. Ketika kalian melakukan hal tersebut secara rutin, maka percayalah lambat laun produk kalian juga akan terangkat. Ketika produk kalian terangkat, maka kemungkinan besar produk yang kalian jual juga akan dilirik oleh calon pembeli dan akhirnya menjadi pembeli. Itu poin kedua. Selanjutnya poin ketiga, lakukan tawaran ke pembeli. Nah, misalnya ini yang saya maksudkan fitur gratis ongkir. Ini wajib ya, wajib kalian yang mempunyai toko di Shopee menambahkan fitur gratis ongkir untuk memikat calon pembeli supaya membeli produk di kita. Gratis ongkir ini bisa kalian lakukan dengan memverifikasi KTP kalian. Untuk tutorialnya sudah saya sampaikan. Nanti linknya akan saya taruh di akhir video ini ya. Kalian tinggal klik, nanti akan menuju ke halaman cara mendaftar gratis ongkir buat pembeli, buat penjual. Nah, itu yang pertama, gratis ongkir untuk menarik pembeli. Terus yang kedua adalah voucher ikuti toko. Voucher ikuti toko kalian bisa membuatnya. Kita keluar dulu, kalian masuk di Google Chrome ini. Ini beranda Shopee ya. Nah, ini beranda Shopee. Terus kalian lihat promosi saya. Kita klik. Nah, ini yang saya maksud. Ini ada iklanku ini berbayar, ada iklan kata kunci, iklan produk serupa,
dan iklan toko. Saya sudah membuat tutorialnya. Dari ketiga iklan tersebut, perbandingannya mana yang lebih efektif buat kita, dengan budget yang kita keluarkan itu seberapa dan hasilnya seberapa, itu sudah saya sampaikan pada video saya yang kemarin. Promo toko, nah ini juga harus kalian buat. Ini adalah fitur gratis promo toko. Promo toko itu artinya ketika kita misalnya menjual barang harga 100.000, terus kita melakukan promo toko ini, membuat promo toko, maka harga 100.000 nanti kita coret di tampilannya, itu akan tercoret dan diganti dengan promo yang kita buat. Misalnya kita turunkan menjadi 95.000 dari harga awal 100.000, terus ada coretannya, terus diganti dengan 95.000. Memang keuntungan kita berkurang sebesar 5.000, namun pembeli pasti lebih tertarik. Wah, ini harganya turun 5.000, lumayan. Nah, itu saya sendiri kalau beli di Shopee juga seperti itu ya. Ketika ada penawaran dari toko, ya saya lebih tertarik ke situ. Terus yang selanjutnya adalah voucher toko. Voucher toko ini kita bisa membuatnya ya, ketika diskon yang kita berikan, namun jangan terlalu besar karena kita misalnya sudah memakai promo toko ini. Voucher toko ini boleh dikatakan 1.000 saja ya, 1.000 ataupun 2.000 yang kita berikan. Namun kita juga harus mempertimbangkan dengan keuntungan yang kita peroleh. Misalnya keuntungan yang kita peroleh itu hanya 10.000, terpotong promo toko 5.000, voucher toko 1.000, tinggal 4.000 ya. Jangan seperti itu. Jadi kalianlah yang bisa mengukur sendiri berapa promo toko yang kita berikan, berapa voucher toko yang kita berikan, berdasarkan margin ataupun keuntungan yang kita peroleh dari menjual produk tersebut. Terus yang saya sarankan lagi adalah ini, voucher ikuti toko. Buatlah voucher ikuti toko. Voucher ikuti toko itu maksudnya begini, selain kita bisa menambah follow ataupun pengikut di toko kita, itu juga bisa menarik dari pembeli. Buat voucher toko ini juga enggak terlalu besar, sekitar 1.000 saja. Nah, ini juga bisa untuk menjadi syarat kalian menuju star seller, karena star seller itu harus ada minimal penambahan follow ataupun pengikut minimal 10 tiap bulannya. Nah, itu ini adalah bisa menarik pembeli, dan yang kedua juga bisa kita lakukan untuk menuju star seller. Terus yang saya sarankan lagi juga paket diskon. Paket diskon misalnya ini seperti ini. Ketika harga barang yang kita tawarkan per buahnya itu 100.000, kalian membuat paket diskon, misalnya beli 3 dengan harga Rp290.000, kan lumayan. Keuntungan kita juga bertambah. Aslinya ketika orang ingin membeli 1, dia langsung membeli 3. Nah, terus seorang pembeli juga bisa mendapatkan gratis ongkir. Nah, terus bisa mendapatkan voucher ikuti toko 1.000. Terus mungkin kita juga mengaktifkan promo toko ataupun voucher toko. Nah, ini adalah beberapa syarat yang harus kalian lakukan untuk menarik pembeli agar mau membeli produk kita. Traffic atau meningkatkan jumlah pengunjung pada produk-produk kita. Bagaimana caranya? Yaitu kalian harus riset dulu
kata kunci apa yang sesuai dengan produk yang kalian jual. Misalnya kalian menjual kemeja batik untuk pria, terus kalian upload produk hanya dengan judul jual kemeja batik pria. Itu sangat susah untuk bersaing di Shopee karena sudah begitu banyak toko-toko yang sudah star seller ataupun yang berpredikat mall menjual dengan kata kunci tersebut. Kita sebagai pemula harus lebih produktif untuk menyiasati banyaknya persaingan di Shopee. Kita bisa membuat kata kunci misalnya kemeja batik pria lengan panjang. Nah, karena yang kita jual adalah lengan panjang. Terus bisa juga jangan kemeja, misalnya baju pria batik lengan panjang. Pokoknya intinya keyword ataupun kata kunci tersebut usahakan 3-4 kata. Biarpun itu tingkat volumenya sedikit, tapi untuk konversi pembeliannya itu cukup besar dan kita juga bisa bersaing ya dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Untuk mengetahui riset kata kunci di Shopee ini, saya sudah membuat tutorialnya sudah lama sekali dan nanti akan saya sertakan juga videonya di akhir video tutorial ini, ataupun nanti kalau saya lupa silakan kalian bisa masuk ke channel saya dan cari dengan judul riset kata kunci Shopee ataupun riset keyword Shopee. Nah, itu traffic ya, riset kata kunci ataupun mengetahui kata kunci yang tepat untuk produk kita. Yang terakhir adalah iklan. Nah, iklan ini saya rasa konvensional saja ya, tergantung budget kita untuk melakukan iklan di Shopee. Karena iklan di Shopee ini, iklan khususnya iklan kata kunci cukup mahal, lumayan. Saya sudah membahasnya kemarin. Iklan kata kunci dengan kata kunci misalnya seperti saya yang menjual kain tenun. Kata kunci kain tenun etnik itu biayanya bisa sampai Rp700 untuk sekali klik. Bayangkan, Rp700 untuk sekali klik dan orang tersebut tidak menjadi beli. Itu adalah sebuah kerugian yang besar buat kita sebagai seller. Untuk menyiasatinya, kita bisa merubah kata kunci tersebut ya, sesuai dengan produk kita. Sudah saya berikan tutorialnya, silakan kalian cari di channel saya. Traffic sebenarnya hampir sama dengan iklan. Ketika kita mengiklankan produk tersebut, secara otomatis posisi dari produk yang kita jual ada di atas. Ketika ada di atas, maka traffic pengunjung yang mengunjungi dan melihat produk kita itu akan semakin besar. Untuk kalian yang mengejar star seller, menjadi star seller, kalian wajib melakukan iklan kata kunci ataupun iklan produk serupa. Karena ada batas penjualan untuk menjadi star seller, minimal 30 transaksi per bulan sebagai syarat untuk menjadi star seller. Bagaimana cara memasang iklan kata kunci dengan bid ataupun biaya rendah juga sudah saya sampaikan. Saya sudah pernah membuat tutorialnya, silahkan kalian cari di channel YouTube saya ini, channel YouTube Wong Dunan. Baik pemirsa, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang cara mendapatkan order pertama di Shopee. Kalau teman-teman ada yang mempunyai pengalaman lain, sekedar ingin menambahi ataupun ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.